Halo, selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel dalam Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, Sulawesi Selatan memiliki banyak musisi yang menorehkan karya-karyanya yang menarik. Kehadiran penyanyi di Makassar ini makin membuat banyak pilihan genre musik yang bisa menghibur. Namun, di balik itu cukup sulit bagi seorang musisi Makassar untuk meraih kepopuleran. Lantas, bagaimana perjuangan seorang musisi untuk meraih nama besar? Hal ini akan kita bahas bersama dengan salah satu solois di Makassar. Sudah hadir bersama kami di Kompas TV Biro Makassar, ada Badi Sandi. Halo Badi, apa kabar? Baik Kak, halo. Baik, salam sehat ya Badi. Badi ini adalah seorang musisi dan juga solois dari Makassar. Dan untuk mengenal karya dari Badi, kita dengarkan dulu salah satu karya dari Badi, yaitu Suara Hujan berikut ini. Itu dia, saudara, salah satu karya dari Badi Sandi yang baru saja kita saksikan bersama, ada Suara Hujan. Oke, Badi, bisa diceritakan nih, Anda bermusik dan juga konsisten begitu dalam berkarya hingga saat ini. Bisa diceritakan pengalaman pertama Anda untuk memulai karir Anda sebagai musisi itu seperti apa? Ya, awalnya ya dari tahun lalu saya coba-coba masuk di dunia rekaman dan ternyata menarik itu, semenyenangkan itu dalam berkarir dalam bidang musik. Dan mungkin sekitar bulan-bulan akhir-akhir bulan 1 saya sudah mulai merilis lagu. Awalnya itu lagunya Suara Hujan. Itulah yang tadi kita dengarkan, Suara Hujan. Untuk kegemaran bermusik sendiri itu dimulai sejak kapan? Dimulai sejak tahun 2015 SMA. Oh, dari SMA kemudian tertarik dengan musik hingga kemudian tadi kita bisa dengarkan karya dari Badi, yaitu Suara Hujan. Bisa diceritakan juga lagu ini diciptakan oleh Badi dan seperti apa kemarin prosesnya? Lagu ini berjudul Suara Hujan, tentang seorang yang kehilangan kekasihnya untuk selama-lamanya. Artinya lagu ini untuk orang yang sudah tidak ada. Oke, inspirasi sendiri dari proses penciptaan lagu ini dari mana? Dari teman sih Kak, dari orang yang saat itu dia sedang sakit. Terus dia akan bagi saya itu dia adalah saudara saya.
Terus saya nulis nih lagunya buat dia. Tapi kadang orang ini ngerasa kalau lagu ini untuk orang yang kita cintai, kayak lagu-lagu bucin gitu kan. Padahal bukan. Padahal ini untuk sahabat yang Ya. bisa dibilang sudah seperti keluarga bagi Badi. Ya, Dan betul. bisa diceritakan juga saat merilis lagu ini tuh respon dan juga reaksi dari publik itu seperti apa? Ya, responnya saat itu kan bulan-bulan 1 ya kan. Pada saat itu lagi musim-musim hujan nih, bertepatan sekali dengan situasinya dengan suara hujan. Dan pada saat itu ya orang-orang pakai lagu ini buat Instastory di Instagram kan. Saat hujan mereka video tentang suara hujan. Gitu kan. Baik, kalau Badi sendiri memang sebenarnya fokus sejauh ini tuh di genre musik apa? Di pop India. Pop indie, oke. Bisa diceritakan juga nih selain suara hujan tadi, apakah ada lagu lain juga yang diciptakan oleh Badi? Ada juga Kak yang berjudul Takkan Pernah. Rilis kemarin tahun lalu juga, bulan 11. Oke, bisa dibilang ini yang terbaru ya? Ini yang terbaru ya. Bisa diceritakan lagu ini tuh seperti apa lagunya? Kalau yang Takkan Pernah ini bercerita tentang seseorang laki-laki yang mencintai seorang perempuan, namun dia gagal mendapatkan cintanya. Baik. Dan nanti lagunya ini akan dinyanyikan oleh Badi nanti di segmen terakhir ya, saudara. Bisa dibilang Badi ini sudah menciptakan 2 lagu begitu ya. Dan bisa diceritakan juga sebenarnya proses cipta kemudian hingga menjadi karya itu sebenarnya seperti apa prosesnya dan apa kemudian ada hal-hal khusus kah atau ada peristiwa tertentu kah yang harus dialami oleh musisi hingga kemudian lahir sebuah lagu atau inspirasi yang Badi temukan sendiri itu berasal dari mana saja? Ya, biasanya saya gini Kak. Saya harus kadang menyakiti diri saya sendiri dulu, biar saya bisa mendapatkan inspirasi itu. Jadi, jangan pernah, ada quotes mengatakan, jangan pernah menyakiti seorang musisi, karena kamu akan abadi dalam setiap karya-karyanya. Betul, jadi bisa dibilang pengalaman itu sangat berpengaruh ya terhadap karya yang dibuat oleh Badi. Rencana kedepannya sendiri seperti apa, karya-karyanya dari Badi akan dibuat seperti apa? Kita akan lanjutkan kembali, saudara, usai jeda tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Di kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan, Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Di kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Kompas TV, rumah
Terima kasih Anda masih bersama kami, saudara di Sapa Sulsel. Kita akan kembali ngobrolin soal musik dan juga berbincang bersama dengan solois dari Makassar, ada Badi Sandi. Kita lanjutkan kembali Badi obrolannya di segmen sebelumnya. Nah, kalau Badi sendiri ini biasanya manggung ataupun juga mempromosikan karya-karyanya Badi itu di mana saja? Biasanya kalau promosikan kita paling pertama kan pastinya media sosial kan. Ya, kalau manggung kita manggung pertama saya itu di Toraja, di festival layang-layang pada saat itu. Dan kita juga senang di Makassar sudah ada beberapa wadah festival yang mengkhususkan untuk musisi-musisi kecil Makassar untuk manggung di situ. Sudah pernah diundang ke beberapa daerah tidak di luar Makassar? Ya, pernah di Toraja kemarin. Toraja kemarin, oke. Jadi bukan hanya di Makassar, Bukan tapi juga kalau bisa ke daerah-daerah lain juga, kenapa tidak begitu ya? Oke, untuk Badi sendiri, biasanya ketika menciptakan lagu ini, apakah juga melakukan kolaborasi begitu, atau seperti apa proses rekamannya? Ya, kolaborasi itu penting dan pastinya saya selalu bertanya ke senior-senior musisi-musisi Makassar kan, bagaimana sebaiknya lagu-lagu saya ini dibuat. Dari aransemen pun saya kadang dibantu oleh mereka. Dan terima kasih buat musisi-musisi Makassar selalu memperhatikan junior-juniornya. Siapa saja yang kemudian menjadi guru atau mentor Badi sendiri khususnya di Makassar? Dari band R3 sih, Sore Berisik, ada komunitas namanya Sore Berisik. Mereka sangat membantu saya mencari panggung-panggung gitu. Baik, kalau seorang musisi atau penyanyi itu sudah pasti punya sumber inspirasi atau idola. Bagi Badi sendiri, siapa kemudian yang diidolakan, musisi dunia kah atau dari Indonesia sendiri? Kalau dari musisi dunia, yang saya idolakan itu John Mayer. Kalau dari Indonesia sendiri ada beberapa, ada Ceylon Seven, ada Firsa Besari juga. Baik, idola-idola yang Anda sebutkan tadi apakah juga punya pengaruh yang besar begitu dalam mendukung Anda dalam berkarya ataupun juga menjadi sumber inspirasi Anda dalam membuat lagu? Ya, salah satu menjadi sumber inspirasi, apalagi warna-warna musiknya pasti saya akan mengarah ke situ juga. Baik, menjadi seorang penyanyi tentunya harus punya suara yang bagus dan juga punya skill bermusik. Kalau Badi sendiri bisa juga kan memainkan alat musik dan alat musik seperti apa yang Badi mahir begitu gunakan? Awalnya memang saya seorang gitaris. Akhirnya ternyata bisa bernyanyi juga gitu. Dan ya alat musik yang paling saya suka itu ya gitar. Baik, jadi alat musik awalnya seorang gitaris, kemudian beralih begitu juga menjadi seorang penyanyi. Dua hal yang bisa dibilang ini sangat dibutuhkan begitu ya dalam industri ini, bermusik dan juga bernyanyi. Kalau Badi sendiri melihat selama menjadi musisi di daerah khususnya di Makassar, apakah ada tantangan atau hal-hal yang kemudian dihadapi oleh Badi selama bermusik di daerah? Di daerah ya ada beberapa tantangan sih ya. Khususnya buat orang-orang sekitar kita mungkin. Ya, mereka mungkin belum percaya kalau kita bakalan bisa kayak orang-orang kayak di luar kota sana. Baik, jadi tantangannya lebih kepada lingkungan kita yang mungkin tidak mendukung begitu ya, atau mungkin meragukan kemampuan kita. Dan apa kemudian yang membuat Badi sendiri percaya diri dan juga konsisten bermusik hingga saat ini? Ya, lebih pastinya diri sendiri dulu kan, dan orang tua yang paling penting. Saat ini orang tua sangat percaya kalau suatu saat kita juga bisa terkenal kayak artis-artis di ibu kota. Baik, jadi dukungan keluarga tentunya sangat berpengaruh begitu ya terhadap karirnya Badi. Ini kan sudah ada 2 lagu. Bagaimana kemudian sejauh ini Anda melihat engagement ataupun juga antusias dari publik terhadap 2 lagu yang sudah dibuat oleh Badi? Sejauh ini saya masih merintis kan Kak. Jadi antusiasnya ya orang-orang terdekat saya dulu, followers Instagram, dan saya melihat ya mereka suka dengan lagu-lagu saya. Kalau ada orang-orang yang
menyanyikan lagu saya itu adalah sebuah kesenangan tersendiri. Baik, jadi kalau misal ada yang mengcover juga Ya. ataupun juga bernyanyi, kalau biasanya nih Badi ketika ada yang mengcover, apakah juga hak ciptanya dan royaltinya ini sudah ada kah atau seperti apa? Sejauh ini belum ada sih. Baik, sejauh ini belum ada dan ini Iya. kemudian juga menjadi tantangan ya bagi teman-teman musisi khususnya di daerah. Anda juga bisa sampaikan apa sebenarnya hal-hal yang kemudian paling dibutuhkan begitu untuk teman-teman musisi khususnya yang ada di Makassar? Hal yang paling dibutuhkan sih panggung sih, Kak. Pengalaman tentunya. Semakin sering manggung, ya semakin bisa lagu-lagunya dikenal banyak orang. Anda melihat apakah ruang publik ataupun juga kesempatan yang diberikan oleh musisi di Makassar saat ini sudah cukup atau masih butuh banyak lagi atau seperti apa Anda merasa? Masih butuh banyak lagi dan seperti saat ini adalah sebuah kesempatan yang sangat luar biasa menurut saya, tampil di TV dan Anda melihat peran media sosial sejauh ini seperti apa begitu dalam mempromosikan juga karya-karya Anda? Ini media sosial paling penting menurut saya karena apa sih yang nggak bisa kita buat di media sosial kan, Kak? Jadi semua musisi-musisi aktiflah dalam bermedia sosial, jangan takut dianggap alay. Karena media sosial inilah momen paling penting, inilah alat yang paling penting untuk memperdengarkan karya-karya kita. Kalau bukan kita sendiri yang memperdengarkan karya-karya kita, siapa lagi kan? Baik, konten-konten yang seperti apa yang biasanya Badi posting begitu di sosial media untuk mempromosikan lagu Anda? Kadang saya buat konten-konten cover sekali-sekali. Kadang juga saya buat quotes-quotes untuk ya quotes-quotes galau untuk anak-anak yang lagi galau, anak-anak muda yang lagi galau. Kadang juga untuk motivasi juga. Baik, kita harus break terlebih dahulu dan di segmen selanjutnya kita akan bahas lebih jauh lagi soal karya-karya dari Badi Sandi. Nanti juga kita akan dengarkan Badi Sandi ini langsung bernyanyi dari studio Kompas TV Biro Makassar. Kami akan kembali usai jeda. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan, Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Rumah Pemilu. Terima kasih Anda masih bersama kami ya saudara di Sapa Sulsel. Selanjutnya di segmen ini kita akan dihibur oleh penampilan spesial dari Badi Sandi dengan lagu Tak Akan Pernah.
Apakah dia seperti itu? Senyumnya adalah yang terbaik. Tak bisa dijelaskan. Sebelum aku menyadarinya, aku jatuh cinta kepadanya. Aku tak akan pernah mencoba memaksanya untuk mencintai aku. Tak ada bedanya diriku dengan orang itu saat ini. Jika aku melakukannya kepadamu, lembutnya suaramu membuat diri ini bertanya, bolehkah diriku menyatakan cinta? Yeay, luar biasa penampilan spesial dari Badi Sandi dengan lagu terbarunya Tak Akan Pernah. Bisa diceritakan Badi, lagu ini terinspirasi dari mana? Dan juga ini baru dirilis November tahun lalu. Seperti apa lagunya? Lagu ini terinspirasi dari seorang mantan. Pada saat itu jadi curhatin. Ya nggak apa-apa, di-spill aja, di-spill semuanya. Pada saat itu saya sedang mengejar dia, namun ada seorang laki-laki lain yang juga mengejar dia, tapi dia lebih memilih lelaki itu, dan sebagai seorang lelaki yang gentleman, saya tidak mau memaksa dia untuk mencintaiku. Baik, jadi lagu ini lebih kepada merelakan ya seseorang yang Badi cintai untuk mantannya. Oke, kita bisa diceritakan juga nih Badi soal proses produksi dari lagu Anda yang terbaru ini di Makassar. Ini kemarin proses produksinya seperti apa? Proses produksinya itu di studio Ein Produksi. Prosesnya itu selama 3 bulan. Awalnya kita buat guide dulu, baru aransemen musik, dan terakhir ke take vokal. Baik, untuk teman-teman yang berkolaborasi dalam mengangkat lagu ini dan juga menciptakan lagu ini sendiri seperti apa? Mereka datang di studio masing-masing kan, tempat. Baik, Anda melihat sendiri untuk perkembangan musik sendiri khususnya di Makassar ini sejauh ini seperti apa Badi melihat? Sudah semakin banyak musisi-musisi lokal yang mulai lahir, dan saya melihat ternyata mereka hebat-hebat semua dan punya skill-skill yang luar biasa. Lagu-lagunya enak didengar, tidak kalah dengan musisi-musisi yang ada di ibu kota. Baik, apa kemudian kedepannya rencana Anda yang bisa Anda lakukan begitu agar kiranya lagu Anda, karya Anda itu bisa bukan hanya dinikmati di Sulawesi Selatan saja, tapi bisa se-Indonesia? Rencananya ke depan saya akan tetap membuat banyak lagu, dan mungkin akan lebih aktif di beberapa event, dan tentunya di medsos lah paling penting. Baik, bisa disampaikan juga ke pemirsa di rumah untuk menikmati karya-karyanya dari Badi Sandi ini bisa dinikmati di mana saja? Sudah bisa dinikmati di semua platform digital musik seperti Spotify, Joox, apalagi Deezer juga gitu. Baik, seberapa serius kemudian dari Badi Sandi sendiri ke depannya untuk menekuni bidang ini? Apakah ini juga sudah dijadikan pekerjaan utama atau diselangi dengan sebagai hobi atau seperti apa bagi Badi? Ini sudah menjadi pekerjaan utama buat saya tentunya. Baik, ini sudah jadi pekerjaan utama untuk Anda, dan bisa dibilang juga jadwal manggungnya selama beberapa waktu terakhir ini juga padat ya. Untuk rencana dalam waktu dekat akan manggung di mana, Badi? Akan manggung di Festival Sulsel Makassar.
Baik, bisa dibilang tadi Anda mengatakan bahwa menjadi solois, musisi menjadi pemeran, menjadi pekerjaan utama begitu, di mana di Sulawesi Selatan sendiri masih banyak begitu yang meragukan profesi ini begitu sebagai pekerjaan utama. Bagaimana Anda kemudian bisa meyakinkan begitu bahwa sebenarnya profesi ini tuh cukup menjanjikan? Dengan membuat sebanyak mungkin karya, dan ya tentunya kita tidak bisa memaksa orang juga untuk percaya sama kita kan. Jadi buat saya dulu, hasilnya itu urusan Tuhan. Baik, untuk pemirsa di rumah yang juga ingin berkarya namun masih ada keraguan, namun juga masih takut begitu untuk tidak diterima, apa sih yang bisa Anda berikan untuk teman-teman di rumah yang juga pengen begitu berkarya seperti Badi Sandi? Buat teman-teman yang pengen berkarya, saya mau sampaikan, jangan pernah takut untuk mewujudkan mimpimu, karena mimpimu pasti akan terwujud jika kamu bekerja keras. Dan percaya, paling penting percaya sama dirimu sendiri. Suatu saat kamu akan mendapatkan hasilnya. Kalau bukan sekarang, kapan lagi kalian mau mulai? Baik, kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi mulai aja dulu ya, dulu. Baik, bisa dibilang sebagai musisi itu tantangan terbesarnya adalah harus selalu ada karya-karya baru. Kalau bagi Badi Sandi sendiri ke depannya apakah ada rencana karya baru dan kapan rencana rilisnya? Saat ini saya sedang dalam proses rekaman lagi. Mungkin sekitar bulan-bulan April, awal bulan April baru kita rilis lagu baru lagi. Baik, untuk lagu baru ini apakah ada rencana juga kolaborasi dengan musisi lain atau seperti apa? Tetap akan ada. Tetap akan ada, iya. Baik, terakhir dukungan seperti apa yang Anda harapkan khususnya dari masyarakat dan juga dari pemerintah sendiri supaya musisi khususnya yang ada di Makassar ini bisa berdaya dan juga bebas begitu memamerkan karya-karyanya? Saya berharap pemerintah lebih perhatian untuk musisi-musisi lokal, dan ya kalau bisa adalah sedikit bantuan buat mereka. Semoga mereka juga bisa seperti musisi-musisi ibu kota. Gitu. Baik, jadi perlu dukungan dari banyak pihak ya, supaya karya-karya teman-teman juga bisa dinikmati oleh banyak orang. Terakhir, Badi Sandi bisa diajak juga pemirsa untuk menikmati karya-karya Anda di mana, dan kalau ingin mengundang Badi Sandi dan juga mengajak kolaborasi bisa dikontak di mana? Kalau mau mengundang boleh menghubungi Instagram saya, Badi Sandi, dan juga mungkin WA, kontak WA boleh. Bisa di-spill nomornya berapa? Nanti mungkin saya tidak Oke, nanti Instagram aja ya, Instagram aja, pemirsa di rumah. Oke, terima kasih banyak Badi Sandi sudah berbincang bersama kami. Tadi juga kita dihibur oleh single terbaru dari Badi yang judulnya Tak Akan Pernah, bisa Anda nikmati di platform musik di HP Anda. Terima kasih sekali lagi Badi, sukses untuk konser-konser selanjutnya. Terima kasih juga untuk Anda saudara sudah menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Wafik Asisa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, sampai jumpa, selamat beraktivitas.